Bersukacitalah, hai orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dari Kapel Seminari Raja Damai ini, saya bersama para seminaris, anak-anak asrama, baik asrama putra maupun putri, Semak Santo Aloysius Palangkaraya, menyapa Anda, entah yang ada di Indonesia atau ada di luar negeri. Kita bersama-sama bersyukur bahwa kita bisa berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan terutama dari bacaan Injil adalah luar biasa sekali. Tuhan mengingatkan kita untuk saling mencintai. Wow, cinta. Sering dibicarakan oleh orang. Dan apa itu cinta? Nanti dalam permenungan saya akan memberikan uraian singkat tentang apa itu cinta di mata Tuhan. Bacaan minggu ini berbicara mengenai cinta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Kita akan sengsara bila tak punya cinta. Cinta itu anugerah. Wow. Tetapi pada saat saya berkhotbah untuk anak-anak muda, saya bilang soal cinta. Dan mereka mengatakan, cinta itu buta, Romo. Maksudnya, iya cinta itu buta. Jadi kita bisa mencintai siapa saja. Tetapi saya bilang kepada anak muda itu, cinta itu memang buta, tapi calon mertuamu tidak buta. Kamu datang jalan kaki atau pakai Fortuner, beda. Maksudnya apa, Romo? Iyalah, cinta memang buta, tetapi cinta yang sesungguhnya itu adalah bagaimana memberikan kebahagiaan untuk orang yang dicintai. Saudara-saudari yang terkasih, bicara mengenai cinta adalah bicara perhatian dengan sesama. Dalam kitab Keluaran tadi dikatakan, bagaimana kita memberi hati kita, memberikan perhatian kita, terutama orang-orang yang lemah. Terutama orang-orang yang lemah. Dan dalam bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika tadi juga dikatakan, bagaimana kita memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Dan dalam bacaan Injil kita semakin dipertajam mengenai arti cinta itu. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, jiwamu, tenagamu, seluruh dirimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, ini memang aturan, istilahnya kaidah-kaidah emas. Dan aturan itu dibuat untuk apa? Untuk mensejahterakan manusia. Dan saya garis bawahi, saudara-saudari, bicara mengenai cinta adalah soal bahasa. Maksudnya apa, Romo? Maksudnya bagaimana kita menyampaikan cinta itu sendiri. Entah dengan kata, entah dengan tindakan, entah dengan perbuatan, entah dengan perhatian. Makanya ada lagunya kan? Ajarilah kami bahasa cintamu. Kita minta Tuhan mengajari kita bahasa cinta Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Cinta itu ternyata soal bahasa. Mengungkapkan perasaan kita kepada seseorang. Tetapi sebenarnya cinta yang paling hakiki adalah apa? Pengorbanan. Yesus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita bicara mengenai kasih, bicara mengenai cinta, tidak bisa lepas dari kata pengorbanan. Berani berkorban. Saudara-saudari, siap berkorban untuk orang Anda cintai? Ini anak seminari, anak-anak semak,
Siap berkorban untuk yang Anda cintai? Yang benar. Perhatikan saudara-saudara. Demi cintaku padamu. Demi cintaku padamu. Tembok-tembok pun dilompati. Lautan diseberangi. Sungai-sungai. Banjir. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang gampang bicara cinta itu. Saudara-saudari, pada saat saya jadi pastor di Kalimantan belum lama, baru 23 tahun. Dan pada saat saya datang, saya suka belajar bahasa setempat. Nah, pada suatu hari itu saya berada di suatu paroki. Saya itu ingin mengerti bahasa-bahasa gitu. Saya tanya kepada anak muda, "Dek, kalau selamat pagi bahasa sini apa?" Dia bilang begini, mohon maaf ya pakai bahasa Kalimantan, "Ulun hamin hanyuk," katanya gitu. Wah, itu ulun hamin hanyuk. Yang di Amerika ya, yang di Australia, yang di Kanada, ulun hamin hanyuk, bahasa Kalimantan. Ulun hamin hanyuk. Nah, nggak tahu, pokoknya dia jadi begitu saya. Nah, akhirnya ada seorang ibu, saudara-saudari, ada seorang ibu masih muda, ketemu dia, maksudnya saya mau bilang selamat pagi. Saya bilang begini, "Bu, ulun hamin hanyuk." Hah? Si ibu itu begitu. Saya bingung, apakah kata-kata saya salah? Atau saya mengungkapkannya kurang mantap? Akhirnya dengan mantap saya mengatakan, "Ibu, ulun hamin hanyuk." Romo. Masalahnya di mana? Itu kan selamat pagi. Lagi saya mantap, saya bilang, "Bu," lebih lembut, lebih soft, lebih lembut. "Ibu, ulun hamin hanyuk." Ibu tuh bilang, "Romo, saya sudah punya suami." Saya bingung. Salahnya di mana? "Bu, mohon maaf, itu artinya apa?" "Itu artinya Romo mengatakan, saya mencintai kamu." Hah? Jadi tanpa sadar saya telah mengatakan, "Ibu, I love you." Makanya dia bilang, "Romo, saya sudah punya suami." Aduh, saudara-saudariku, saya malu benar. Andai kata waktu itu saya boleh berubah, saya mau berubah. Saya mau berubah jadi bintang film Korea aja deh. Berubah gitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Romo bercanda? Tidak. Ternyata saudara-saudariku yang terkasih, bahasa pengungkapan cinta pun kalau tidak tepat sasaran juga berbahaya. Serius ini. Nah, jadi kalau dalam lagunya itu, "Ajarilah kami bahasa cintamu." Bagaimana kita mengungkapkan cinta itu? Dan Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, sudah memberikan ukuran-ukuran, kriteria-kriteria kepada kita bagaimana kita mencintai. Kalau Anda mengasihi seseorang dan memaksa orang itu namanya tidak mencintai, namanya eksploitasi. Kalau Anda mencintai, mengatakan mencintai, memberi sesuatu, tapi pingin sesuatu, itu tidak mencintai. Namanya tidak tulus cintanya. Kalau mencintai, titik. Tidak ada koma. Tidak ada koma. Jadi kalau Anda mengatakan, saya mengasihimu, saya mencintaimu, titik. Karena kalau orang mengatakan mencintai, dia ingin yang terbaik untuk orang yang dicintai. Hai para suami, pada saat engkau mengatakan, sayangku, istriku, aku mencintaimu. Pada saat itu, hai para suami, para bapak-bapak, perhatikan. Pada saat itu, Anda sebenarnya sudah benar-benar berkorban untuk istri Anda dan memberikan yang terbaik untuk istri Anda. Istri mengatakan, suamiku, saya mengajarkan kepada para istri, jangan panggil suaminya dad. Saya ngerti artinya papa, ayah. Tapi dad itu mati juga artinya. Para suami, jangan mengatakan kepada istrinya kalimat seperti ini. Istriku, engkau nomor satu dalam hidupku. Tetapi karena pada saat
Suami itu mengatakan nomor 1, berarti ada nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Masalahnya di situ. Iya, serius. Jadi saya, apalagi mohon maaf, orang-orang muda dengan pacarnya jangan bilang, "Hey beb." Hey beb. Beb itu kepanjangan dari bebek. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda, cinta itu soal bahasa, please deh, cinta itu soal bahasa. Ajarilah kami bahasa cinta. Bahasa cinta itu apa maksudnya, Romo? Bahasa cinta itu pengungkapan diri, kesediaan kita untuk berkorban. Artinya memberikan yang terbaik. Itu mencintai. Mencintai itu bagaimana memberikan cinta. Cinta. Wow. Licin tapi nyata. Cinta, licin tapi nyata. Untuk orang yang barusan jatuh kepleset, saudara-saudara. Cinta, cincin yang disita bagi orang yang bayar utang, saudara-saudara. Cinta itu pengertiannya macam-macam. Ada yang mengatakan, Romo cinta dari mata turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati. Karena cinta itu diawali dari mata. Betul? Mata pencarianmu apa? Harus jelas toh, cinta dari mata. Mata pencarianmu apa? Saudara-saudara. Ini kadang-kadang kita ini berpikir, wah terlalu muluk-muluk. Padahal cinta itu artinya pengorbanan, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Maka saya tadi mengatakan kan, cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Kita akan sengsara bila tak punya cinta. Kita akan sengsara bila kita tidak punya cinta. Tidak ada salahnya orang saling mencintai. Tetapi yang menjadi masalah adalah waktu timingnya tepat atau tidak. Seperti saya bilang kepada ibu tadi. Waktu dan timingnya tidak tepat, situasinya tidak tepat. Dan kita tidak tahu tentang arti cinta itu sendiri. Maksudnya begitulah yo. Dari cerita saya, mungkin Anda masih bingung, saya jelaskan satu demi satu. Kalau Anda mengatakan mencintai, pada saat ada trik-trik, ada kemunafikan, itu bukan cinta. Itu yang namanya sandiwara cinta. Kalau mencintai, mencintai. Saudara-saudari yang terkasih, untuk urusan seperti ini, mencintai itu tidak hanya seorang pastor yang berjubah seperti saya, suster, awam, semua bisa saja terlibat atau dengan yang namanya cinta. Dan cinta itu benar-benar suatu pengorbanan. Pada saat Anda berkata, aku mencintai, berarti aku siap berkorban. Itu saudara-saudari. Jadi pencinta itu berkorban waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Dan pada saat orang itu tidak membalas cinta Anda, Anda tidak boleh marah. Hello. Kalau Anda mencintai, mencintai titik. Orang tidak terima kasih, nggak masalah. Karena budi baik Anda, Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudara-saudari. Saya pernah ditanya, Romo, saudara-saudari yang terkasih, saya sebagai Romo pernah ditanya, Romo pernah sakit hati? Sering. Romo pernah cintanya ditolak? Sering. Romo pernah mencintai tapi tidak dibalas, mencintai tidak dibalas sayang? Sering. Kok mengerikan hidup Romo? Enggak. Kok enggak? Kan Romo kan mencintai enggak dibalas, menolong orang tapi tidak saya bilang, saya mencintai dengan tulus, selesai. Serius, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda sungguh-sungguh mencintai, tidak ada pamrih dalam hidup. Teori Romo. Tidak, saudara-saudara. Kalau Anda memberi seseorang uang 10.000, memberi uang 1 juta, berharap orang itu membalas cinta Anda, kemudian memberi juga 1 juta atau lebih, itu namanya tidak mencintai, saudara-saudari. Yang namanya mencintai adalah memberi yang terbaik, berkorban, setelah itu selesai. Titik. Itu mencintai. You can give without loving, but you cannot love without giving. Anda bisa mengatakan, Anda bisa memberi tanpa mencintai, tapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Cinta itu pemberian, saudara-saudara. Pemberian diri kita, waktu kita, hidup kita. Dan itu Tuhan Yesus sendiri
yang mencintai sehabis-habisnya sampai mati di kayu salib, saudara-saudara. Inilah ukuran cinta. Yaitu apa ukurannya? Tidak ada ukuran. Hello. Cinta itu ukurannya apa? Nggak ada ukurannya. Mencintai, titik. Dan pada saat Anda mencintai tidak dibalas. Anda mencintai, Anda disakiti. Anda mencintai, Anda dikhianati. Tidak usah membalas, titik. Karena yang membalas itu Tuhan, saudara-saudara. Kalau Anda berbuat baik menolong seseorang, orang itu tidak membalas kasih sayang Anda, tidak usah peduli. Tetapi sebaliknya, kualitas nilai seseorang, nilai hidup seseorang, orang itu dikatakan berkualitas, beriman atau tidak, pada saat orang tahu yang namanya berterima kasih. Saya ulangi, kalau Anda dibaiki orang, siapapun orang itu, dengan penuh ketulusan hati, berterima kasih. Itu. Tetapi kalau Anda yang melakukan kasih itu menolong, jangan pernah berpikir orang itu harus membalas kasih sayang Anda. Tidak. Dan contoh konkret adalah Yesus sendiri yang memberikan cinta sehabis-habisnya. Saya ulangi, Yesus sendiri yang memberi cinta yang sehabis-habisnya untuk kita manusia. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, mencintai. Amin. Mencintai. Menyayangi. Tanpa kita meminta balas dari tindakan kita. Saya ulangi, saudara-saudari yang terkasih, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak mengasihi orang tua mengasihi anak, sahabat mengasihi sahabatnya, atau guru mengasihi murid-muridnya, murid mengasihi guru, dan lain sebagainya. Lakukanlah itu dengan penuh ketulusan hati. Cinta itu pengorbanan, saudara-saudara. Cinta itu memberikan yang terbaik. Cinta itu memberikan hati yang penuh ketulusan. Dan cinta bukan memberi kepalsuan dan ketidakjelasan. Jangan pernah PHP. PHP itu singkatan apa? Pemberi harapan palsu. Karena cinta tidak menggantungkan seseorang. Jadi kalau mencintai, katakan ya atau tidak. Artinya, aku mencintai engkau. Bagi orang-orang muda yang di luar, yang jomblo-jomblo, perhatikan baik-baik. Jangan khawatir jadi orang jomblo. Amin. Jangan khawatir. Karena Romo pun jomblo seumur hidup. Jomblo, jangan khawatir pada jomblo. Nah ya, serius saya mengatakan, saya bukan bercanda di khotbah ini. Tidak. Jomblo jangan mengerikan. Bukan mengerikan. Tetapi pada saat ada orang mengasihi Anda, atau Anda mengasihi seseorang, jangan memberikan harapan palsu, tapi katakan, aku mencintai. Beri aku waktu, tidak lama, 25 tahun. Enggak, saya bercanda. Beri aku waktu, aku harus bekerja sungguh-sungguh untuk membuktikan cintaku padamu. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang saya mau katakan kepada Anda, tetaplah berusaha mengasihi. Ukurannya, kasih adalah tidak ada ukuran. Dan penuh kesungguhan hati, katakanlah, Tuhan, ajari aku bahasa cintamu. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dari KPL Seminari Raja Damai, saya bersama para seminaris, anak-anak asrama putra-putri Santo Aloysius Mak Palangkaraya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Saya percaya Tuhan memberkati kasih Anda, memberkati cinta Anda, memberkati kepedulian Anda. Juga untuk saudara-saudari yang banyak membantu kami di sini, dimanapun Anda berada, kami sangat berterima kasih. Tuhan membalas budi baik Anda. Untuk ada beberapa umat bertanya, apakah ada misa arwah pada saat 2 November nanti? Kami akan bicarakan dulu dengan staf di sini, bagaimana mengaturnya. Dan bila Anda yang ingin menitipkan doa-doa untuk didoakan secara khusus, jangan ragu, karena saya memiliki devosi khusus untuk mendoakan para arwah. Setiap arwah 2 November, peringatan arwah umat beriman, saya selalu mendoakan. Jadi, secara pribadi, saya Romo Lulus Widodo, saya juga misa privat, misa sendiri. Selain misa live streaming ini, saya ada misa pribadi, dan di mana 2 November itu, saya mendoakan semua arwah umat beriman. Jadi, Anda sekalian, juga ini anak-anak seminari, anak SMAK,
Bila ada ingin mendoakan keluarga kalian yang sudah dipanggil Tuhan, berikan nama itu kepada saya. Bagi Anda yang ingin didoakan secara pribadi, kirim saja kepada saya. Anda bisa mencatat nomor saya, kirim nomor, minta doakan, akan saya doakan. Nomor saya 0813 1805 0306. 0813 1805 0306. Saya doakan saudara-saudari. Karena saya punya intensi khusus itu. Saya pernah misa arwah sendiri, saudara-saudara, hampir 3 jam. Karena saya mendoakan lebih dari 7.000 orang. Oleh karena itu, kalau dalam misa arwah, saya ada misa privat, misa sendiri. Misa sendiri itu saya berdoa secara khusus, dan saya pernah mendoakan lebih dari 7.000 orang, dan saya sebut semua nama-nama itu, saya sebut satu demi satu. Jadi kalau Anda ingin didoakan, saudaranya, saudarinya, atau siapa saja, silakan kirim ke nomor tadi, akan saya doakan secara pribadi. Tetapi kalau untuk dari seminari, apakah ada live streaming, tanggal 2 November, saya harus berkonsultasi dulu dengan staf seminari. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, niat baik kita, segala rencana kita, pekerjaan dan pelayanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu sudah selesai. Pergilah dengan membawa bahasa cinta Tuhan.